Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita absen terlebih dahulu ya. Mbak Sela, Mbak Aski, Mbak Fadia. Sekarang kita akan memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Thaif. Yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Yang ketiga, mengetahui peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Thaif. Ibu mau bertanya, anak-anak masih ingat tidak ya? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hijrah ke Habasyah. Ya, kemarin hijrah ke Habasyah. Yang materi kita mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Yang pertama, poin pertama yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Yang kedua, peristiwa hijrah ke Thaif. Yang ketiga, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Thaif. Ya, yang pertama, anak-anak kalian tahu tidak ya, Nabi Muhammad SAW itu kan terus-menerus berdakwah, mendakwakan agama Islam dan menghadapi banyak rintangan dari kaum kafir Quraisy. Itu alasannya kenapa? Tahu tidak? Tidak tahu? Ya, jadi kaum kafir Quraisy itu tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Makkah. Mereka itu tidak rela karena agama Islam itu nanti menggantikan agama nenek moyangnya. Nah, peran istri Nabi Muhammad dan pamannya itu apa sih dalam dakwah Islam? Tahu tidak ya, anak-anak? Tidak. Jadi peran Khadijah itu selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW, baik suka maupun duka. Nah, Khadijah itu wafat dalam usia 65 tahun dan menemani Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam itu selama 25 tahun. Sedangkan pamannya itu sangat berjasa baik di waktu kecil maupun di waktu besar. Nah, Abu Thalib itu selalu membela dan melindunginya dari ancaman kaum kafir Quraisy. Nah, begitu sedihnya Nabi Muhammad ketika ditinggal istri dan pamannya. Beliau itu telah kehilangan tulang punggung yang selama ini berjasa. Kemudian Nabi Muhammad itu bersedih itu karena paman dari istrinya meninggal, sebab beliau itu selalu mendampingi ketika Nabi Muhammad itu berdakwah. Nah, di dalam kesedihannya itu, di dalam tahun kesedihannya itu, makanya dinamakan dengan tahun Umul Hus atau dengan tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berduka, kaum kafir Quraisy itu makin menghalangi dan memusuhi beliau karena mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW itu tidak lagi mempunyai pelindung apabila disakiti dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu memutuskan hijrah ke Thaif. Nah, beliau itu berharap agar dapat hidup dengan tenang dan damai untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa hijrah ke Thaif. Anak-anak tahu tidak ya di mana letak kota Thaif dalam peta? Di Jazirah Arab. Ya, bagus sekali. Nah, letaknya itu kota Thaif masih berada di Jazirah Arab, letaknya sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Makkah. Nah, mereka itu terdiri dari dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Kemudian dari Bani Sakif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad itu hijrah ke Thaif tujuannya itu selain semakin meningkatkan ancaman dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, beliau juga ingin bertemu dengan keluarga dekatnya, yaitu agar mereka bisa mengikuti dakwahnya dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di kota Thaif. Dengan demikian, penduduk Thaif itu akan segera mengikuti dakwah Nabi dan mereka dapat memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang berada di kota Makkah. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW itu ke Thaif ditemani oleh Zaid bin Haris. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin dari Bani Sakif di Thaif.
Rasulullah itu menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu ingin menyambung tali silaturahmi dan menganjurkan kepada saudaranya untuk masuk Islam. Akan tetapi, ajaran Nabi Muhammad untuk masuk Islam itu keluarganya marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang kasar, dan mereka mengusir Rasulullah dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Yang selanjutnya yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Saya mau bertanya ya, ibu mau bertanya, kalian masih ingat tidak tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif? Tidak. Nah, jadi gini ya, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif itu mendapat penolakan dari pimpinan, pemimpin dan masyarakat kota itu. Mereka itu mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad. Kemudian kedua kaki beliau itu luka dan mengeluarkan darah. Demikian juga oleh Zaid bin Haris, kepalanya terluka karena lemparan batu. Di tengah perjalanan meninggalkan kota Taif, Nabi Muhammad SAW itu beristirahat di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Sayyidah. Kemudian bertambah sedihlah beliau ketika melihat Utbah dan Saibah itu berada di kebun tersebut karena mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu berdoa kepada Allah agar mengadukan kepedihannya dan kesengsaraannya yang dideritanya oleh Nabi Muhammad. Utbah dan Saibah itu memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haris. Kemudian timbullah rasa kasihan karena keduanya itu sedang terluka parah dan berlumuran darah. Lalu menyuruh budaknya itu yang bernama Adas untuk memberikan sepiring anggur. Nah, sebelum memakannya Nabi Muhammad itu membaca Bismillah. Nah, Adas itu terkejut karena belum pernah mendengar seseorang membacanya. Rasulullah kemudian bertanya, dari manakah engkau berasal dan apa agamamu? Kemudian Adas menjawab, saya berasal dari ahli Nawi dan saya seorang pengikut agama Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid itu melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril itu menemui Nabi Muhammad dan meminta izin kepada beliau untuk menghukum masyarakat kota Taif yang sudah berbuat kejam kepadanya. Namun Rasulullah itu menolak dan bahkan mendoakan masyarakat Taif. Anak-anak, berhubung materi sudah selesai, kita akan bermain pohon tanya jawab. Nanti kalian itu maju satu-satu untuk mengambil kelintingan yang ada di dalam kotakan. Nanti semisal kalian mendapat nomor 1, berarti kalian cari soal yang ada tulisan nomor 1, ditempel di sini, kemudian dibacakan soalnya apa, lalu kalian mencari jawaban yang ada di kotak jawaban sini ya, yang ada di tempat sini. Nanti dicari, misalnya jawaban dari nomor 1 itu ini, nanti ditaruh sini. Kemudian nanti dilakukan secara berulang kali, bergantian dari kamu ya. Yuk, yang pertama, Fatia. Ayo Mbak Fatia diambil, ini kelintingannya. Nomor berapa? 4. Cari soal di sini yang nomor 4. Nah, kemudian di keplasnya ditempel. Nah, ya. Kemudian dibaca soalnya. Siapa yang berkuasa di daerah Taif? Kamu cari jawabannya di sini. Jawabannya apa? Dicari di sini. Dan ditempel. Sini, tempel jawaban. Udah yakin? Ya, silakan duduk ya, kembali ke tempat. Yang selanjutnya Mbak Aski, ayo maju. Diambil. Nah, 3. Kamu cari soal. Nah, yang nomor 3. Nah, sini. Nah, tempel. Dibaca. Siapa nama pemilik kebun anggur yang digunakan untuk beristirahat Nabi Muhammad SAW? Nah, kamu dicari sini jawabannya ya. Siapa? Nah, ditempel. Jawabannya? Ya, silahkan kembali ke tempat dulu. Selanjutnya Mbak Sela maju. Nih, ke depan. Diambil dulu kelintingannya. Ambil nomor berapa? 1. Cari soal yang nomor 1. Nah,
dibaca soalnya. Apa penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Ya, kamu dicari jawabannya sini, ambil yang jawaban dari soal itu. Nah, dibaca. Adanya tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin mengganggu dan semakin menyakiti Masalah. Nah, kembali ke tempat. Jadi seperti ini ya permainannya. Kalian sudah menjawab ya tadi. Ada yang soal mengenai siapa yang berkuasa di daerah Taif. Tadi siapa? Bani Saqif. Kemudian siapa nama pemilik kebun anggur yang digunakan untuk beristirahat Nabi Muhammad SAW? Utbah bin Rabi'ah. Kemudian yang terakhir itu apa penyebab Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Taif? Adanya tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad SAW itu dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Walaupun beliau itu dalam keadaan sedih karena ditinggal oleh yang dicintainya, yaitu istri dan pamannya, lawanan kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad SAW itu tetap tabah dan bahkan mendoakannya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.